Cerita film ini kita mulai pada zaman dahulu kala di negeri Yunani sana. Pada zaman itu, para dewa-dewa masih menguasai dunia dan hidup abadi dari doa-doa manusia yang terzolimi. Dan terjadilah sebuah pemberontakan oleh umat manusia yang menganggap para dewa telah banyak memberikan kesengsaraan kepada umat manusia. Pemberontakan itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat kuat dari kerajaan Argos bernama Acrisius. Dewa Zeus, raja dari semua dewa, penguasa langit dan bumi yang marah terhadap umat manusia, memberikan hukuman kepada si raja dengan mendatangi istri Acrisius dan menyamar sebagai si raja, kemudian menggauli istri dari raja tersebut. Si raja yang mengetahui istrinya digauli oleh si dewa petir menjadi semakin murka, dan kemurkaan itu semakin memuncak ketika istrinya melahirkan seorang anak lelaki, yang dimana si raja memberikan balasan kepada Zeus dengan cara menenggelamkan istrinya dan anak dari Zeus itu ke dalam lautan. Atas perbuatannya itu, Acrisius dikutuk oleh Zeus menjadi makhluk buruk rupa. Beberapa bulan kemudian, sepasang nelayan menemukan sebuah peti yang mengambang di lautan. Betapa terkejutnya si nelayan karena di dalamnya berisi seorang bayi dan seorang wanita yang sudah tak bernyawa. Sepasang nelayan yang belum mempunyai keturunan itu merasa bahagia atas kejadian itu, dan mereka pun memutuskan untuk membesarkan bayi Zeus itu yang diberi nama Perseus. What is it, son? I'm your father, Perseus. Mama is your mother. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian setelah Perseus beranjak dewasa, di suatu hari ketika ia bersama kedua orang tua angkatnya sedang melakukan rutinitas nelayannya, mereka melihat para pasukan dari kerajaan Argos tengah menghancurkan sebuah patung dari dewa Zeus, yang menandakan bahwa mereka masih berperang dengan para dewa. Tak lama kemudian, beberapa makhluk kiriman dewa Hades, penguasa neraka, muncul dari dasar lautan dan menyerang para tentara Acrisius yang merobohkan patung itu. Tak luput juga kapal nelayan yang tak berdosa itu juga menjadi sasaran dari serangan dewa Hades. Perseus yang manusia setengah dewa berhasil selamat dari serangan Hades, namun ia tak mampu menyelamatkan kedua orang tua yang membesarkannya. Beberapa saat kemudian, Perseus yang mengambang di lautan ditemukan oleh kapal tentara Argos yang kemudian membawanya ke pusat kota kerajaan Argos. Sementara itu, di sebuah tempat tinggalnya para dewa yang bernama Olympus, si dewa Hades, penguasa neraka, datang mengunjungi kakaknya Zeus. Si Hades meminta izin dari Zeus untuk melepaskan makhluk yang bernama Kraken untuk menghancurkan kerajaan Argos, karena si Hades menganggap kerajaan Argos sebagai sebuah ancaman kepada para dewa. Para dewa lain yang berada di sana tak menyetujui keinginan si Hades, yang tentu saja mempunyai tujuan tertentu atas permintaan izinnya itu. Akan tetapi, bujuk rayunya si Hades membuat dewa Zeus yang masih murka terhadap manusia memberikan izin kepada Hades untuk mengancam umat manusia. Kembali ke kerajaan Argos yang tengah berpesta atas keberhasilannya meruntuhkan patung dewa Zeus. Kerajaan itu sekarang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Cepheus. Perseus yang berada bersama para tentara yang baru saja kembali dari tugas menghancurkan patung masuk dengan sambutan yang meriah dari si raja dan ratu, yang menyatakan dengan sombong bahwa era para dewa telah berakhir. Namun kesombongan itu hanya bertahan sesaat, karena tak lama kemudian dewa Hades datang dan menarik para tentara yang merobohkan patung Zeus ke dalam neraka. Hades pun mengutuk si ratu menjadi nenek-nenek dan memberikan ancaman kepada raja bahwa ia akan menghancurkan kerajaan ini menggunakan makhluk peliharaannya yang bernama Kraken. Namun si Hades memberitahukan juga bahwa ia tak akan menghancurkan kerajaan ini jika si raja mengorbankan putrinya yang cantik yang bernama Andromeda menjadi tumbal bagi si Kraken. Para penduduk menjadi panik dan galau karena harus mengorbankan si putri raja yang cantik. Namun kepanikan itu mereda setelah Hades menghampiri seorang pemuda yang tak lain adalah Perseus dan mengungkapkan jati dirinya sebagai seorang putra dari Zeus ke semua orang. Hades pun pergi meninggalkan kerajaan itu. Situasi menjadi mencekam dan si raja menyalahkan Perseus atas kejadian itu, yang menganggap kehadirannya di sana menjadi sebuah malapetaka untuk kerajaan itu.
Namun jenderal perang kerajaan yang bernama Draco justru berinisiatif meyakinkan Raja Capius bahwa Perseus mungkin bisa menjadi penyelamat untuk kerajaannya. Dan atas inisiatif itu, Raja pun meminta tolong kepada Perseus yang dengan tegas menyatakan bahwa dia bukanlah titisan Dewa Zeus, namun hanyalah seorang anak nelayan biasa. Jawaban itu membuat Perseus akhirnya dipenjara. Namun seorang wanita yang bernama Ayo, penjaga kuil Hera yang dikutuk hidupnya abadi oleh Zeus, datang menghampiri Perseus dan menceritakan kepadanya bahwa memang ia benar-benar anak dari Dewa Zeus dan ditakdirkan untuk membunuh Kraken. Setelah meyakini ucapan Ayo, Perseus pun memutuskan untuk mencoba menyelamatkan kerajaan Argos. Ayo memberikan informasi kepada Perseus dan Jenderal Draco bahwa untuk membunuh Kraken, ia harus mencari tahu kelemahannya melalui penyihir yang tinggal di wilayah Stygian. What makes you think the witches would tell us anything? Yes, suicide. Perseus, Draco, dan beberapa anak buahnya berangkat untuk menemui penyihir itu, namun sebagian penduduk kerajaan itu justru tak menginginkan kepergian mereka karena menganggap kepergian mereka mungkin akan membawa masalah yang lebih besar dan cara terbaik adalah dengan mengorbankan Putri Andromeda menjadi tumbal. Sementara itu, di negeri kegelapan sana, Hades terlihat memanggil seseorang yang telah lama tinggal di alam sana, yang tak lain adalah si Raja Acrisius yang setelah dikutuk Zeus, Hades menahannya sebagai bagian dari rencana busuknya untuk mengkudeta kakaknya Zeus yang telah mengasingkannya sebagai penguasa neraka. Hades memberitahu Acrisius bahwa anaknya Zeus yang telah ia buang dulu ternyata masih hidup, dan Hades menyuruh Acrisius untuk membunuh Perseus. Adegan berganti ke Draco dan kawan-kawan yang tengah istirahat di hutan setelah melalui perjalanan ratusan kilometer ke arah utara. Di sela-sela peristirahatan, Draco mengajari Perseus untuk bertarung menggunakan pedang. Sebagai seorang titisan dewa, Perseus pun hanya dengan sekejap mata bisa menguasai ilmu yang diberikan Draco yang menjadikannya sebagai seorang manusia yang istimewa. Ketika perjalanan akan dilanjutkan, Ayo datang menemui Perseus secara sembunyi-sembunyi dan menunjukkan sebuah pedang yang ditempa langsung di Olympus, pemberian dari ayahnya Zeus, dan seekor kuda terbang legendaris yang bernama Pegasus sebagai kendaraan untuknya. Namun kejadian tragis terjadi setelahnya karena dua orang anak buah Draco yang sedang mencari Perseus tiba-tiba diserang oleh si mantan raja Acrisius, dan terjadilah pertarungan antara Perseus dan Acrisius yang dimana Acrisius berhasil memojokkan Perseus, akan tetapi Draco dan anak buahnya tiba-tiba datang dan membantu Perseus. Draco yang datang berhasil membebaskan Perseus dan menyelamatkannya setelah ia menebas tangan Acrisius menggunakan pedang milik Perseus. Keadaan jadi berbalik dan Acrisius yang merasa terpojok akhirnya memutuskan untuk melarikan diri ke sebuah padang pasir yang sangat gersang. Perseus dan kawan-kawan tetap mencoba mengejarnya, dan saat mereka berhasil menangkap Acrisius, tiba-tiba muncullah kalajengking raksasa yang berasal dari potongan tangan Acrisius yang mengandung kekuatan kegelapan Dewa Hades. Perseus dan kawan-kawan pun bertarung melawan kalajengking raksasa itu, yang dimana kesempatan itu diambil Acrisius untuk melarikan diri. Akibat dari pertempuran itu, beberapa anak buah Draco harus peregang nyawa, dan si kalajengking raksasa yang semakin dipotong badannya semakin bertambah banyak berhasil memojokkan mereka meskipun Ayo datang membantu. Karena sejatinya kekuatan manusia tak akan bisa mengalahkan kekuatan para dewa, para manusia itu pun hanya bisa pasrah saat terpojok. Tiba-tiba bantuan datang dari beberapa makhluk aneh yang ternyata mereka adalah bangsa jin yang berhasil mengendalikan kalajengking raksasa itu. Jin. It's underground. Namun setelah kalajengking itu berhasil dikuasai, Perseus ambruk karena merasakan kesakitan dari luka bekas gigitan beracun dari Acrisius.
Yang tentu saja Draco yang melihat Perseus hampir sekarat meminta Perseus untuk berdoa kepada ayahnya yang dengan tegas ia tak akan meminta bantuan dari para dewa. Akhirnya pemimpin jin yang melihat Perseus dalam keadaan sekarat itu pun membantunya menggunakan api biru yang berasal dari tongkatnya. Atas kejadian itu, bangsa jin menjelaskan bahwa mereka tahu bahwa Perseus adalah manusia setengah dewa yang telah mereka tunggu kedatangannya dan akan membebaskan mereka dari kutukan para dewa kepada bangsanya. Setelah semua dijelaskan, bangsa jin dan para manusia akhirnya membentuk aliansi dengan tujuan yang sama. Para kalajengking raksasa yang telah dijinakkan akhirnya dijadikan kendaraan menuju tempat para penyihir berada. Sesampainya di sana, aliansi itu pun mencari keberadaan si penyihir dan tiba-tiba muncullah 3 orang penyihir sekaligus yang dimana ketiga penyihir itu menggunakan satu buah mata bagi mereka untuk bisa dapat melihat. Awalnya para penyihir menolak untuk membantu dan meminta pengorbanan sebagai syaratnya. Namun Perseus dengan cerdiknya berhasil mencuri mata dari ketiga penyihir itu dan dengan terpaksa ketiga penyihir itu memberitahu bahwa cara satu-satunya untuk mengalahkan Kraken adalah menggunakan kepala Medusa, sebuah makhluk setengah ular setengah wanita yang tinggal di daerah yang sangat berbahaya di tepian sungai yang katanya bisa menghubungkan mereka ke gerbang neraka. Ayo pun ikut menjelaskan bahwa tak pernah ada manusia yang berhasil keluar dari tempat tinggalnya itu hidup-hidup, dan para penyihir menambahkan bahwa setiap makhluk bernyawa dan berdaging akan menjadi batu jika bertemu dengan Medusa. Setelah keluar dari kediaman para penyihir dan hendak berangkat menuju tempat Medusa, secara diam-diam Zeus menemui darah dagingnya dan meminta Perseus untuk memanggilnya jika butuh bantuannya. Namun Perseus yang keras hati menolak permintaannya Zeus dan dengan berat hati Zeus pun pergi meninggalkannya setelah ia memberikan sebuah koin emas kepada Perseus. Perjalanan pun dilanjutkan menuju ke tempat Medusa, dan setelah mereka tiba di sungai itu mereka bingung bagaimana cara untuk menyeberangi sungai itu, dan akhirnya si jin menggunakan koin emas pemberian Zeus sebagai alat pembayaran untuk makhluk yang berada di sana yang membawa mereka menyeberangi sungai ke gerbang neraka tempat tinggalnya Medusa. Sesampainya di sana, mereka diselimuti rasa takut yang berbeda dan Ayo dilarang ikut masuk ke dalam tempat persembunyian Medusa. Dan benar saja, setelah mereka masuk ke dalam sarang Medusa, satu persatu anak buah Draco tewas menggenaskan yang membuat Perseus, Draco dan si jin lebih banyak memutar otak untuk mencari cara agar bisa mengalahkan Medusa. Dan setelah beberapa percobaan, akhirnya di dalam keputusasaan si jin sengaja membiarkan dirinya tertangkap oleh Medusa yang langsung meledakkan dirinya sehingga membuat Medusa menjadi sedikit lemah. Kesempatan itu dimanfaatkan Draco untuk menjerat Medusa menggunakan batu stalagmit yang tergantung. Namun naas baginya karena ia juga mengorbankan dirinya untuk mengalih perhatian Medusa agar Perseus bisa memotong kepalanya. Setelah berhasil mendapatkan kepala Medusa, rintangan ternyata tak berhenti di situ karena setelah ia keluar dari sarang itu datanglah si Acrisius yang langsung menghujam Ayo dari belakang. Dan pertarungan tak seimbang akhirnya terjadi. Acrisius dengan badannya yang segar bugar dengan mudah mematahkan pedang dan perisai Perseus. Akhirnya ia memutuskan lagi untuk menggunakan pedang pemberian Zeus yang membuat energi kedewaannya bangkit dan berhasil membinasakan Acrisius. Ayo yang sedang sekarat memberikan pesan kepadanya untuk tetap menjadi diri sendiri dan mengatakan bahwa ia adalah harapan satu-satunya kerajaan Argos. Dan kemudian Ayo menghilang menjadi leburan cahaya. Gerhana pun terjadi yang menandakan bahwa Hades telah melepaskan Kraken dari kurungannya, dan tiba-tiba Pegasus datang menjemput Perseus dan segera membawanya menuju kerajaan Argos.
yang dimana para rakyatnya berusaha menyelamatkan kerajaan dengan menjadikan Putri Andromeda sebagai tumbal. Namun bantuan yang tak kunjung datang membuat sebagian rakyat Argos akhirnya berdoa kepada Hades yang menyebabkan kekuatan Zeus menjadi sedikit melemah. Hades yang datang menemui Zeus pun menyatakan kepada kakaknya bahwa masanya sudah berakhir untuk memimpin Olympus. Namun dengan tegas Zeus mengatakan bahwa Perseus akan menyelamatkan Argos, dan tentunya akal busuknya Hades sudah diketahui oleh Zeus. Kembali ke kerajaan Argos yang dimana Kraken yang sudah muncul mulai melancarkan aksinya dengan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya dan membunuh sebagian rakyat Argos yang tak berdosa. Perseus akhirnya tiba, namun makhluk lainnya yang bernama Fury mengejar Perseus dan mencoba mengambil kepala Medusa yang ia bawa. Dan setelah terjadi kejar-kejaran yang sangat sengit, akhirnya Perseus berhasil menghabisi para Fury satu persatu. Dan tepat setelah si Kraken menunjukkan wajahnya dan hendak memakan Andromeda yang menjadi tumbal, Perseus pun datang tepat waktu dan kemudian setelah tubuh si Kraken berguguran, akhirnya Hades pun menunjukkan diri di depan Perseus, yang kemudian ia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Hades menggunakan pedang pemberian Zeus yang menciptakan petir Zeus dan menyebabkan Hades terlempar kembali ke dalam neraka. Tindakan itu membuat Putri Andromeda juga terlempar ke lautan dan Perseus pun menyelamatkannya, dan mereka pun kemudian terdampar di tepian pantai. Dan setelah sadar, si Putri Andromeda meminta Perseus untuk menjadi raja di Argos. Namun Perseus menolaknya dan memilih untuk menjadi manusia biasa. Dan film akhirnya Oke, itu dia film berjudul Clash of the Titan yang rilis tahun 2010 lalu. Semoga para penonton semua bisa terhibur, dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkarya menghasilkan konten-konten yang menarik untuk Anda simak. Oke, sampai jumpa lagi di konten-konten menarik berikutnya. Terima kasih dan wassalam.